Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Selasa 16 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Marcel Radival atau terkenal dengan sebutan pesulap merah ini menjadi buah bibir. Pasalnya, ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu dilayangkan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Persatuan Dukun Indonesia. Pesulap merah dilaporkan atas dugaan pelanggaran di Undang-Undang ITE. Pelapor melaporkan Marcel ke polisi usai mengaku profesinya dicemarkan atas pernyataan yang dibuat Marcel dalam konten media sosialnya. Dalam kontennya itu, pelapor menemukan pernyataan Marcel yang menuding dukun sebagai penipu. Laporan lalu dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu 10 Agustus yang lalu. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Nah, pemirsa, tepatkah upaya yang dilakukan oleh Marcel Radival di dalam membongkar berbagai trik perdukunan? Bagaimanakah perdukunan dalam pandangan Islam, serta bagaimanakah upaya untuk menyelamatkan akidah umat Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang penulis buku Menyingkap Jin dan Dukun Hitam Putih Indonesia. Beliau adalah Ustadz Irfan Abu Nafid. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya Ustadz Irfan? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Menyikapi sesuatu yang cukup viral ya beberapa waktu ini. Ini kan diberitakan bahwa pesulap merah atau Marcel Radival sebelumnya dilaporkan oleh Gus Samsudin yang diduga sebagai seorang dukun yang berkedok agama yang memiliki padepokan Nurjat Sejati yang membuka pengobatan alternatif di Blitar. Karena menurut Gus Samsudin ini Marcel membongkar trik tipu-tipunya. Yang kemudian ini juga ada laporan ya bahwa pesulap merah kembali dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Dukun Indonesia. Nah, menyikapi dua peristiwa yang cukup viral beberapa pekan terakhir ini, menurut Ustadz Irfan sendiri, sudah tepatkah upaya yang dilakukan oleh pesulap merah atau Marcel Radival di dalam membongkar berbagai macam trik sulap yang diduga digunakan untuk perdukunan ini? Mohon penjelasannya nih Ustadz Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ajis yang dalam hal ini kita mengangkat topik yang memang sedang berkembang dalam masyarakat. Pada prinsipnya berbicara tentang masalah perdukunan di dalam bahasa syariat, dalam bahasa Islam diistilahkan dengan al-kihana. Praktik al-kihana itu sendiri pada prinsipnya di dalam Islam sebagaimana sabda dari yang mulia baginda Rasulullah SAW, man ata kahinan fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Siapa yang kemudian mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang ia ucapkan, maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu ushul fikih jelas di dalam hadis ini prinsipnya kalimat man ata kahinan, siapa yang kemudian datang berkonsultasi berobat tanda petik kepada orang yang disebut dengan istilah kahin di dalam hadis SAW ini, yakni praktik-praktik perdukunan itu sendiri al-kihana, maka dikatakan oleh Nabi SAW, lalu orang yang konsultasi tadi, orang yang berobat membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun dalam kurung berita-berita goib misalnya, perkara-perkara goib misalnya, maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu ushul fikih jelas kalimat man ata kahinan cakupannya luas. Kahinan pun juga di sana diungkapkan dalam bentuk kahinan, jadi bentuknya beragam, mau dukun A, B, C, D. Kalau kemudian ciri-cirinya mengabarkan berita goib, berbicara tentang ramalan, berbicara tentang perjodohan, berbicara tentang kesialan, pengasihan, itu masuk dalam definisi
kahinan. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang membenarkan kedustaan mereka, maka prinsipnya itu telah mengkufuri apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu usul fikih, jelas hadis ini menjadi dalil tegas dan pasti, tidak multitafsir, keharaman kaum muslimin mendatangi, berkonsultasi, membenarkan perkataan-perkataan dukun itu sendiri. Nah, kalau kemudian ditanyakan apa yang kemudian perlu kita lakukan ketika kita menyikapi ada orang yang menyingkap katakanlah berbagai macam ragam trik-trik penipuan di dalam dunia kihanah itu sendiri, maka jawabannya di dalam Islam itu baginda Rasulullah SAW pernah kemudian baginda Rasulullah SAW itu sebagaimana saya tuliskan di dalam buku Menyikap Jin dan Dukun Hitam Putih Indonesia, itu buku yang saya tulis, saya terbitkan tahun 2011, dan dia menjadi buku yang membahas ragam perdukunan itu sendiri. Di mana di dalam buku ini itu saya nukilkan bagaimana kemudian Nabi SAW menunjukkan kesalahan seorang Ibnu As-Sayyad. Dia orang yang dikenal sebagai orang yang melakukan praktik perdukunan di masa baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, Ibnu Sayyad ini seorang remaja yang kemudian dikenal dengan kebiasaannya kaitan dengan dunia perdukunan. Ketika itu Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat kedustaan, kebohongan Ibnu Sayyad. Artinya kalau kita bicara tentang perbuatan upaya membongkar tipuan atau misalnya tadi dunia penipuan di dalam dunia kihanah itu sendiri, maka pada prinsipnya itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Ibnu Sayyad yang digadang-gadang itu melakukan praktik perdukunan atau melakukan praktik al-kihanah, yang kemudian kita terjemahkan dengan istilah praktik perdukunan, meramal dan sebagainya. Ketika itu Nabi SAW menggambarkan, menguji seorang Ibnu Sayyad untuk menunjukkan kedustaannya. Ini qad khaba'tu laka khabi'an. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku menyembunyikan sesuatu di dalam kolbuku. Coba kamu tebak. Lalu kata Ibnu Sayyad, huwa dukhu, dia adalah asap. Lalu apa kemudian Nabi SAW? Ifsa falan ta'dua qadraka. Terhilalah dirimu dan kamu tidak bisa melebihi kemampuan sebagai seorang dukun itu sendiri. Itu artinya Ibnu Sayyad jelas ditunjukkan oleh Nabi SAW kelemahannya, mengabarkan sesuatu diuji kebenarannya. Artinya kalau kita bicara tentang masalah perdukunan atau kihanah di dalam istilah hadis SAW tersebut, praktik perdukunan itu yang pertama jelas kemungkarannya di dalam Islam. Yang kedua, Al-Mustafa SAW mencontohkan perbuatan membongkar tipuan di dalam dunia kihanah itu sendiri. Kalau memang jelas ada hal yang mungkar pada prinsipnya, maka di dalam Islam ini masuk di dalam bagian hadis SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi yang namanya kemungkaran itu kan harus diubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu maka ubahlah dengan kolbu, dan itu selemah-lemahnya iman. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Lantas kemudian sebagaimana di pemberitaan juga ini kan dikabarkan karena mengeluh sepi job, Persatuan Dukun Indonesia melaporkan pesulap merah ke polisi gara-gara konten membongkar trik palsu. Nah, melihat pemberitaan tersebut, menurut Ustadz Irfan sendiri, apakah pesulap merah ini nantinya berpotensi mengalami kriminalisasi begitu? Serta mohon penjelasan juga bagaimana fenomena klinik dan perdukunan di Indonesia. Nah, ini kan yang menjadi PR bagi kaum muslimin. Ini menunjukkan keganjilan demokrasi dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa satu sisi demokrasi itu menjadi sebab suburnya praktik-praktik perdukunan. Pengalaman saya di dalam dunia ruqyah syariah selama belasan tahun,
Kemudian hasil penelitian saya atau dari berbagai macam pasien-pasien ruqyah yang pernah saya terapi, itu dunia perdukunan itu terbukti dalam hal ini memang banyak persoalan di dalamnya, menimbulkan banyak masalah. Itu saya banyak bukti-buktinya. Dalam hal ini, kalau memang kemudian mereka mampu mendatangkan apa yang namanya pesugihan, kenapa kemudian mereka jadi sepijat? Kan selama di dunia perdukunan mengklaim mereka bisa memberikan kekayaan, bahkan dalam ya beragam macam jenisnya, kan ada yang sampai kepada bentuk menggandakan uang. Yang ada malah penipuan. Dalam hal ini seringkali kemudian saya dapati kasus seorang pasien ruqyah datang kepada mereka divonis ini kena santet dengan beragam macam dalih. Dikatakan di dalam jantungnya ada kain kafan. 9 bulan kemudian akan mati, maka harus melakukan terapi 9 kali. Terapi pertama butuh uang sekian-sekian. Ketika di ruqyah saya tidak ada apa-apa itu. Ketika saya cek dengan keilmuan, oh tidak ada ciri-ciri santet. Ini artinya apa? Penipuan. Nah, kalau model begitu jelas dalam Islam jelas kemungkarannya. Demokrasi menyuburkan hal semacam itu dengan prinsip-prinsip kebebasan. Kita punya banyak bukti bagaimana kemudian perdukunan tayang di dalam majalah-majalah. Ada majalah yang kemudian mempromosikan dunia perdukunan dengan beragam macam jenis. Saya punya bukti-buktinya itu diizinkan oleh diizinkan dalam sistem demokrasi beredar di tengah kaum muslimin. Itu sudah cukup menunjukkan bermasalahnya demokrasi dengan prinsip kebebasannya. Karena sesuatu yang mungkar dalam Islam ini malah dilegalkan. Itu menunjukkan demokrasi, bukan Islam demokrasi bertentangan dengan Islam satu sisi. Yang kedua di dalam Islam kriminalisasi ini aneh. Saya kira laporan kriminal ini yang dikriminalkan harusnya bukan orang yang buka dunia perdukunan itu sendiri, tapi orang yang mempraktikkan dunia khianah perdukunan itu layak, wajib kemudian oleh penguasa itu diteliti. Orang ini dengan dunia khianah perdukunannya itu melakukan penipuan atau orang tidak. Kalau jelas penipuan itu harus dikenai sanksi hukuman. Kalau yang kedua, kalau ternyata dunia perdukunan dengan praktik sihir, betul-betul sihir asli, maka dia dihukumi sebagai tukang sihir. Di dalam Islam, baik pelaku perdukunan tipu-tipu atau pelaku sihir yang nyata berupa santet, misalnya pelet, dan lain sebagainya, kalau ternyata terbukti, maka para pelaku kejahatan semacam ini wajib dikenai sanksi hukuman itu. Sanksi hukuman dalam Islam. Tidak tanggung-tanggung di dalam Islam itu yang namanya tukang sihir. Kalau terbukti dia melakukan praktik sihir, betul-betul sihir, meminta bantuan syaitan golongan jin. Nah, ini yang dikatakan oleh 3 imam mazhab Maliki, Hanafi, dan juga Hanbali, itu wajib dihukum mati. Berdasarkan dalil ijma sahabat ditegaskan fadilatus syekhina atau bin Khalil. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i itu dirinci hukumnya. Kalau kemudian dengan sihir santetnya orang membunuh, maka dia layak dikisas. Kalau dengan sihirnya dia murtad, maka dikenai sanksi hadul qatl. Ini ada perincian. Tapi intinya dalam Islam tidak ada tempat bagi kemungkaran, apalagi penipuan itu mengelabui, merusak akidah umat. Itu menunjukkan keluasan keagungan ajaran Islam beda dengan demokrasi yang menghinakan. Wal'iyadzubillah. Ya, baik Ustaz. Lantas kemudian ini mohon tanggapannya terkait dengan maraknya praktisi perdukunan yang berani unjuk gigi. Tadi Ustaz juga menyinggung ya bagaimana praktisi perdukunan, iklan dan lain sebagainya. Yang kemudian kita juga menemukan ada beberapa praktisi perdukunan yang membuka tempat praktek legal ya dengan mengantongi izin praktek mengatasnamakan pengobatan alternatif. Berikutnya juga ada eksis tempat-tempat pesugihan mengatasnamakan tempat-tempat keramat. Nah, melihat fenomena tersebut ini Ustaz, mohon penjelasan kira-kira apa dampaknya bagi akidah umat Islam ini? Yang pertama, di alam demokrasi memang fenomena tersebarnya perdukunan, praktik perdukunan kemudian dilegalkan hingga masuk ke dalam majalah yang juga dilegalkan, majalah khusus promosi perdukunan. Ada beberapa judul saya tahu betul, saya punya bukti-buktinya. Yang kedua, begitu pula dunia perdukunan yang masuk ke dalam dunia entertainment. Itu di tahun 2000-an kita sudah sangat kenyang dengan penampilan iklan reg ya, untuk ramalan ramalan jodoh, ramalan rezeki, kesialan, pengasihan. Nah, hal semacam itu yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Karena di dalam Islam jelas perbuatan-perbuatan semacam itu, kalau kemudian isinya hanyalah penipuan, maka minimal ini menipu masyarakat.
Itu yang pertama. Kalau kemudian betul-betul ada upaya-upaya ramalan menggunakan bantuan syaitan golongan jin dalam bentuk ramalan bintang atau tanjim, astrologi misalnya, maka hal-hal semacam ini yang kemudian jelas-jelas merusak akidah masyarakat. Ini menimbulkan penyakit kata masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini menjadi aib bagi demokrasi yang jelas membuka pintu-pintu keburukan di tata masyarakat itu sendiri. Sama saja apakah tadi atas nama pesugihan mengatasnamakan makam keramat, dan itu pernah terjadi. Bahkan sampai-sampai ada sebuah pemakaman, ada sebuah ritus yang kemudian dijadikan sebagai tempat pesugihan, itu mensyaratkan para pelaku pesugihan di sana harus melakukan perzinahan. Jadi menggabungkan antara dosa perzinahan dan kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang binasakan. Yang pertama asyirku billah, yang kedua asihru, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua sihir, praktis sihir. Bisa dibayangkan kalau kemudian di sana ada kesyirikan, didukung dengan dosa perzinahan itu sendiri. Ini mencampur adukan berbagai macam kemungkaran dalam satu tempat, dalam satu ritual, dan itu yang terjadi. Sampai-sampai tempat ini kan terkenal, nyebrang diberitakan oleh wartawan internasional. Nah, ketika ramai dibicarakan oleh dunia internasional, baru belakangan berapa tahun yang lalu itu ditutup. Saya tidak tahu perkembangan sekarang seperti apa. Kalau dalam Islam tidak ada tempat bagi tempat model semacam itu. Islam jelas sangat menjaga akidah umat, baik secara fikratan wa tariqatan. Secara fikratan di Islam menutup pintu-pintu khurafat, pintu-pintu takhayul, pintu-pintu perdukunan, kihanah, dan lain ragam macamnya banyak. Kita sudah sangat kenyang pula kemudian dengan berbagai macam khurafat di dalam film-film horor di negeri ini yang menampilkan dunia perdukunan, tampil itu. Nah, ini waliyadzubillah. Ini menjadi aib demokrasi, sekaligus mendorong kita untuk mempelajari solusi Islam itu sendiri. Ya baik Ustaz, ini kalau kita melihat di pemberitaan juga, ini kan beberapa bulan yang lalu ya Presiden Joko Widodo juga menggelar acara ritual Kendi Nusantara di titik nol ibu kota Nusantara yang baru di Kalimantan Timur. Menurut sebagian besar netizen dan masyarakat, ini erat kaitannya dengan dunia klinik begitu. Nah, tanggapan dari Ustadz sendiri terkait dengan hal tersebut ini seperti apa ini Ustadz? Prinsipnya begini. Kalau kemudian ritual dengan air lazimnya kan di tata masyarakat sebagaimana yang saya kaji di dalam kitab-kitab para ulama, di dalam berbagai macam pembahasan para ulama. Kalau kemudian air tersebut diyakini mendatangkan keberuntungan misalnya, disyaratkan harus diambil dari 7 sumur misalnya, dengan 7 macam bunga-bungaan misalnya. Mau 7 kendi kayak di dalam dari 7 sumur kayak atau dimasukkan dalam 7 kendi kayak sama dengan keyakinan bahwa air itu mendatangkan keberuntungan, menjauhkan dari kesialan, itu prinsipnya air semacam itu yang diharamkan oleh para ulama, termasuk juga di dalam kaidahnya Syekh Ihsan bin Dahlan di dalam salah satu kitab kuning itu yang mengkritisi praktik-praktik perjimatan atau praktik-praktik ritual-ritual yang meyakini kesialan, keberuntungan dinisbatkan kepada sesuatu bukan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Di dalam Islam prinsipnya ini kada umum saya jelaskan, praktik-praktik ritual yang lahir dari tradisi-tradisi kehanah perdukunan misalnya, siapapun pelakunya, apapun jenis perbuatannya, dibumbu dengan berbagai macam keyakinan khurafat itu sendiri, ini keyakinan yang tidak yang bertentangan dengan keyakinan di dalam Islam, maka praktik-praktik semacam itu di dalam Islam itu termasuk tindakan yang wajib dicegah. Penguasa dalam Islam justru harusnya itu menjadi pihak yang paling aktif menjaga umat, sekaligus menjadi pihak yang menegakkan sanksi bagi para pelaku keburukan semacam itu. Yang namanya penguasa dalam Islam wajib menjadi teladan, termasuk teladan dalam berakidah Islam dan menjaga akidah dari berbagai macam khurafat itu sendiri. Ini jelas wallahu a'lam bishawab. Ya baik Ustaz, terakhir Ustaz, bagaimanakah klinik dan perdukunan di dalam pandangan Islam, serta bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan akidah umat dari hal-hal tersebut?
Di dalam kitab kuning yang berjudul Al-Husun Al-Hamidiyah, itu Fadilatul Mu'allif, dalam hal ini Al-Allamah Asy-Syaikh Husain bin Muhammad At-Tarablisi, di dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah lil Muhafadzati 'alal Aqaidil Islamiyah. Ini kitab yang berbicara tentang penjagaan terhadap akidah. Ini kitab kuning, teh. Di dalam kitab ini, di dalam pembahasan terakhir, itu bahkan beliau menyisipkan satu pembahasan. Di pembahasan khatimahnya itu pembahasan apa? Pembahasan tentang urgensi adanya sosok al-imam atau penguasa itu sendiri. Penguasa yang seperti apa? Beliau menukilkan hadis Nabi SAW, wa innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'i taqabih. Yani hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya yang namanya al-imam itu adalah perisai, di mana umat akan diperangi oleh musuh di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Nah, di sini beliau mengatakan di dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah, wa mimma yanbaghi nusrat al-imami ala a'da'i dini wa mufsidina wa mahabbati wa nushahi wa du'a ilahu bis salahi wa taufiqi wa rasad. Nah, di antara hal yang kemudian harus dilakukan adalah menyokong penguasa dalam memerangi musuh-musuh agama, mereka yang merusak agama, menasihatinya, mendoakannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan al-imam dalam ucapan Fadilatus Syekh di sini adalah tadi sosok khalifah yang kemudian menjadi perisai bagi akidah umat. Menjadi perisai, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal imamu junnatun. Ada lafal imamah di sana. Ini menunjukkan bentuk penghususan. Jadi kanjeng Nabi SAW menghususkan yang namanya al-imam atau khalifah itu di dalam bahasa al-imam al-mula al-qari dalam kitab Riqatul Mafatih, imam al-imamu ay imam al-khalifatu. Yang namanya al-imam atau khalifah itu dalam bahasa para ulama itu adalah junnatun. Nabi SAW dalam hadis memuji kedudukan al-imam dalam kurung yakni khalifah itu sebagai perisai. Perisai dari apa? Lafalnya junnatun, menunjukkan keluasan cakupannya. Jadi perisai dari berbagai macam hal yang kemudian merusak akidah umat. Makanya Fadilatus Syekh di sini menukilkan hadis ini dalam pembahasan kitab yang berjudul Al-Husun Al-Hamidiyah, yakni penjagaan-penjagaan yang sifatnya terpuji lil muhafadzati, untuk menjaga alal aqaidil islamiyati, untuk menjaga akidah Islamiyah. Nah, ini kitab yang bagus. Dalam hal ini belum menukilkan hadis SAW innamal imamu junnatun, karena hadis ini menjadi petunjuk bahwa dalam hal penjagaan terhadap akidah Islamiyah, Islam memiliki fikrah dan thariqah. Ini sudah cukup menunjukkan Islam sebagai mabda atau ideologi. Dalam Islam, di dalam fikrah Islam yang namanya perdukunan hukumnya haram, yang namanya kesyirikan, sihir itu pintu-pintu ditutup rapat-rapat. Sampai-sampai di dalam Islam itu di dalam kitab di dalam kitabnya para ulama, termasuk kitabnya Syekhuna Al-Allamah Muhammad Al-Sabuni, di dalam kitab Riwayul Bayan ketika belum menjelaskan bab surat Al-Baqarah ayat 102 beliau mengatakan wa qad dhahaba jumhurul ulama ila hurmati ta'allumi sihri au ta'limihi. Jumhur ulama, para ulama itu mengharumkan mempelajari ilmu sihir atau mengajarkannya. Kenapa? Lianna al-Qur'an al-Karima qad dzakarahu, karena yang namanya Qur'an al-Karim itu menyebutkan tentang sihir dalam rangka untuk mencelaknya. Bagaimana bisa kemudian Al-Qur'an mencelanya? Al-Qur'an mengatakan wa sabau mataslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Akan tapi setan-setan itu yang telah kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Itu yang diistilahkan oleh para ulama, belajar dan mengajarkan ilmu sihir itu hukumnya dicela oleh Al-Quran. Maka ini menunjukkan Islam memiliki fikrah untuk menutup pintu-pintu perdukunan itu sendiri. Maka di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah itu kan Nabi SAW mengatakan, "Man tabasa ilman minan nujumi," siapa yang kemudian mencari suatu informasi dari bintang-bintang, "Iktabasa syu'batan min sihrin," maka dia telah mencari bagian dari ilmu sihir. Zada mazada, dia akan menambahkan berbagai kedustaan. Dalam hal ini itu Nabi SAW sudah jelas mencela ilmu nujum. Itu bagian dari perdukunan pula. Maka muncullah zodiak-zodiak ramalan perbintangan yang diharamkan dalam Islam. Nah, intinya di dalam Islam itu, Islam punya fikrah menutup pintu-pintu perdukunan, menutup pintu-pintu penipuan di dalam dunia kihanah misalnya,
Islam pun juga punya thariqah, metode untuk menjaga akidah Islam dengan cara apa? Dengan cara tegaknya al-khilafah, di mana ada khalifah di sana yang menjadi jumlah saya bagi akidah umat, menyelenggarakan pendidikan Islam, memahamkan umat terhadap bahaya perdukunan. Di samping khalifah pun juga menutup rapat-rapat telah munculnya publikasi-publikasi perdukunan di majalah, di tata masyarakat, atau di dalam publikasi-publikasi di televisi dan lain sebagainya, termasuk dalam film-film khurafat, itu akan dicegah oleh negara, oleh khilafah agar tidak muncul menyesatkan umat itu sendiri. Di sisi lain, di dalam Islam yang namanya khalifah itu akan menegakkan sanksi bagi para pelaku perdukunan, bagi para pelaku kehana, sama saja apakah model perdukunannya adalah penipuan atau betul-betul perdukunan menggunakan bantuan syaitan-syaitan, golongan jin dalam praktik ilmu sihir atau ilmu nujum misalnya. Ini kan menunjukkan kelengkapan ajaran Islam sekaligus kemaslahatan ajaran Islam menjaga akidah umat itu sendiri. Tidak ada kemudian celah keburukan di sana, keburukan ditutup pintunya rapat-rapat bi fadlillahi ta'ala. Ya baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Ini syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Irfan atas penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.